kita memestakan pesta salib suci yang menjadi bagian inti dari perayaan ini ialah bagaimana salib Tuhan kita Yesus Kristus, salib milik Allah, salib yang menjadi bagian dari hidup kita itu dimuliakan. Maka semoga dengan perayaan ini iman kita semua diteguhkan agar kita sanggup memanggul salib hidup kita masing-masing. Maka mari di awal perayaan ini, pertama-tama marilah kita bersama memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri suci ini. Saya mengaku
yang kami hadapi putra tunggal menanggung salib demi keselamatan umat manusia. Perkenankanlah kami yang menghormati misteri salib putra di dunia telah menerima anugerah penebusan di surga dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, jika memandang Tuhan di bawah, dia akan tetapi. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah laut Tiberias untuk mengelilingi tanah. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati pada gunung ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan yang ada." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular itu di antara bangsa itu dan mengangkut mereka sehingga banyak orang Israel tertimpa. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dilakukannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular itu dan taruhlah pada sesuatu, maka setiap orang yang memanggil Tuhan, jika ia memandangnya, akan tetap." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sesuatu, maka jika seseorang memanggil Tuhan dan dia memegang ular tembaga itu, tetaplah dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebab Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di hubungannya dan yang ada di atas serta di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala di dalam Aku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara dan saudari Paroki Santa Marta Sabana, selamat pagi. Hari ini kita sekali lagi memestakan Pesta Salib Suci. Ya, sebuah perayaan yang menurut namanya saya kira itu lazim untuk kita dengar. Tetapi bahwa apakah yang dipestakan dari salib? Sekali lagi, yang dipestakan pada salib itu bukan hanya sebatas dua kayu silang yang dimana itu menjadi tempat sebagaimana yang kita tahu dan kita imani bahwa Yesus wafat dan penebusannya itu mengalir dari sana lewat air dan darah yang keluar dari lambung. Tetapi ada makna yang lebih dalam daripada itu, yaitu tentang kemuliaan dari salib itu sendiri. Kita harus percaya dan mengerti bahwa salib itu mulia. Seorang uskup dia pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa yang sangat baik. Umatnya protes. Bapak uskup apa? Bilang Allah baik. Allah baik mana? Kalau Allah baik itu berarti seharusnya di dunia ini tidak ada kesusahan. Lalu Yesus itu menjawab karena ditantang dengan pertanyaan ini. Ya, tepat seperti yang engkau katakan, kata uskup itu, bahwa dunia ini jahat. Karena dunia ini jahat, maka jangan jauh dari Allah. Harus dekat. Ya toh. Sama seperti dalam dunia pendidikan kita, adik-adik semua, anak-anakku yang terkasih, orang bilang nem yang bagus dalam ijazah itu bukan penentu untuk menjalin masa depan yang baik. Itu nem yang bagus itu bukan penentu untuk masa depan yang baik. Apalagi kalau tidak sekolah. Nem yang baik saja bukan penentu, apalagi kalau tidak sekolah. Tidak akan bisa bikin apa-apa. Apalagi dengan dunia yang katakanlah begitu ya, seperti ibu-ibu katakan tadi bahwa dia jahat. Atau dalam hidup berumah tangga. Sekarang saya mau tanya, siapakah di sini yang setelah menikah pasangannya itu hidup sesuai dengan keinginan? Angkat tangan supaya saya tahu. Kalau setelah kamu nikah manis-manis di sini acara sewa dekorasi sampai 100 juta misalnya begitu. Lalu besoknya kamu bangun pagi buka mata, pasangan itu hidup seperti yang kau inginkan. Katakan. Hidup di dalam biara, suster-suster dengan rombong-rombong, kamu juga pikir begini, mereka itu baik semua. Yesus Allah. Tidak ada ya. Sulit, susah. Bikin inilah, bikin itulah, marah sinilah, marah sana. Maka sekali lagi saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan saja itu tidak pernah mengambil salib di atas pundak Kristus. Karena Tuhan tahu kalau salib itu diambil, kemuliaan yang akan dinyatakan pada Kristus itu menjadi hilang. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan meminta supaya salib kita itu diambil. Karena ketika salib itu diambil dari hidup dan pundak kita, maka kemuliaan kita sebagai orang
mereka bersungut-sungut, lalu kemudian Allah mengirimkan ular tembaga dan ular itu memabuk mereka. Mereka sampai terhenti. Lalu kemudian lewat Musa, Tuhan suruh angkat ular tembaga itu, tinggikan pada kayu silam, supaya barang siapa yang memandang ular tembaga itu dia selamat. Saudara, bukan ular yang selamatkan orang Israel. Ya. Jadi hidup manusia kita kalau seperti ular, tidak bisa pegang biji itu. Tapi kita harus uji bilang itu harus cerdik seperti ular, supaya tidak diterkam oleh kejahatan. Tetapi bahwa dengan perintah dari Tuhan supaya ular tembaga itu ditinggikan, maksudnya di situ adalah bukan sekali lagi, bukan keselamatan yang terpancar dari ular tembaga itu, tidak, tetapi perintah mereka untuk mengikuti sabda Allah. Itulah yang membuat mereka selamat. Maka saudara dan saudari, kitab suci baca-baca, kita baca. Ya. Di sekolah misi sudah tahu, gitu ya. Kita suruh buka kitab Ayub. Pasti yang paling cepat itu ya anak-anak Protestan. Kalau anak-anak Katolik itu yang mana? Bongkar bangkit, itu jelas. Karena memang kebiasaan yang ada pada kita itu rendah sekali untuk membaca kitab suci. Maka baiklah di dalam kitab suci ini, baca itu kitab suci, buka itu firman Tuhan dan renungkan apa yang Allah mau untuk kita. Jangan pernah meminta semacam doa-doa, Tuhan tolong lunaskan hutang saya. Kau yang hutang, Tuhan Allah yang lunas. Tuhan Allah itu ini, dia ada tanggung jawab. Kerja. Maka orang yang memikul salib itu dia akan menjadi tahu dan mengerti tentang seluruh situasi dan kapasitas hidup dan diri. Maka sama seperti di salah satu kering saya sudah katakan bahwa kekayaan itu bukan tergantung pada banyaknya harta, tetapi kekayaan itu bergantung pada miskinnya selera. Jadi kalau kita mau dengan selera yang sederhana, saya yakin kita pasti bisa. Karena kita akan tahu memprioritaskan mana yang akan menjadi bagian yang terpenting dari hidup kita. Dan oleh juga karena kemiskinan dan kesederhanaan yang kita punya, kita akan tahu jalan yang mana yang harus kita pilih supaya kita menjadi bahagia. Selamat memikul salib hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akui iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bagi
dengan terus-menerus memperbaharui diri. Marilah kita memohon. Bagi mereka yang hidupnya belum terarah, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih mencari arah hidupnya, sehingga menemukan Kristus Raja, kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, ajarilah kami untuk setia belajar dari keterangan Kristus dan memikul salib-salib kami dengan sabar dan rendah hati. Semoga salib-salib itu membawa hidup bagi kami sendiri serta sesama kami. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan hidup kita masing-masing, marilah kita hening sejenak. Marilah kita
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Pada bangsa ini Engkau mendasarkan keselamatan manusia dari pohon Firdaus dan kematian, dari pohon salib bangkitlah kehidupan, dan yang dahulu menang di pohon Firdaus dikalahkan di pohon salib oleh Kristus Tuhan kami. Dengan bergandarannya para malaikat memuji keagungan-Mu, para pemimpin menyembah, para penguasa bergetar, surga dan surga serta para serafim bersama-sama bersukacita penuh sorak dan sorak. Perkenankanlah kami memadukan suara bersama mereka dan ikut memuji-Mu sambil bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan-Mu, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke depan arus sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Mari
kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Hilarion serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan
ibu-ibu atau wanita yang dipandang layak untuk menjadi pro-diakon, minimal 1, maksimal 2 nama.